Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aprilio. Saya dari Prodi PAI 2C. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pengertian hadis maudhu, yang dimana ini merupakan mata kuliah dari Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Alven. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang hadis maudhu, yang dimana terdapat 4 materi atau pemahaman yang saya pahami dari hadis maudhu. Yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu, yang kedua contoh hadis maudhu, yang ketiga sejarah hadis maudhu, dan yang keempat yaitu sebab hadis maudhu atau sebab-sebab terjadinya hadis maudhu. Mengapa hadis maudhu itu bisa terjadi atau bisa ada? Baiklah, kita lanjut saja ke pemahaman materi pertama, yaitu pengertian hadis maudhu, yang dimana diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pengertian hadis maudhu secara bahasa, secara istilah, dan juga pengertian hadis maudhu menurut para ulama hadis. Pengertian hadis maudhu secara bahasa adalah terdapat beberapa kata ataupun beberapa bahasa. Yang pertama, menggugurkan, menghinakan, melahirkan, merendahkan, menciptakan, meninggalkan, menurunkan, dan lain-lain yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak ada atau bertolak belakang lah. Yang kedua, pengertian hadis maudhu secara istilah, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana berupa perkataannya, perbuatannya, takrirnya, atau sifat akhlaknya, yang dimana ini secara rekaan atau dusta semata-mata, atau tidak ada pada Nabi, melainkan hanya dibuat-buat. Selanjutnya, pengertian hadis secara ulama hadis, yang dimana di sini apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun takrir, tetapi disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara sengaja atau tersalah, atau bahasa kini jahil atau memperdaya. Selanjutnya, pemahaman yang kedua, yaitu contoh-contoh hadis maudhu. Di sini saya hanya menemukan salah satunya yang saya ketahui dan tidak asing. Saya pikir ini dulunya sebuah peribahasa, karena mungkin semua orang mengetahuinya, yang dimana hadis ini berbunyi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Ini merupakan hadis palsu, yang dimana telah disebutkan sebagai hadis palsu oleh salah satu ulama atau ahli agama, yaitu Ibnu Al-Jauzi di dalam buku Al-Mawdu'at. Menurut beberapa orang ulama hadis, hadis ini telah disebutkan palsu karena hadis ini disebut sebagai hadis palsu. Hadis ini disebut sebagai hadis palsu karena juga tertulis di dalam buku-buku seperti Al-Ihya, yang dimana dibuat oleh Ulumuddin karya Al-Ghazali. Dan hadis yang kedua yaitu, kalau tidak salah bunyinya, berbual di masjid memakan pahala seperti binatang liar memakan rumput, yang dimana ini juga merupakan hadis palsu, yang dimana hadis ini dinyatakan palsu oleh Iyailah Al-Zubaidi dan juga Al-Fairuz Abadi, Ibnu Hajar Al-Aqsani. Selanjutnya, sejarah hadis palsu, sejarah hadis maudhu. Yang pertama, terdapat 4 periode. Yang pertama, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, zaman Utsman. Dan yang keempat yaitu zaman Ali bin Abi Thalib.
Pada zaman Rasulullah boleh dikatakan tidak ada pemalsuan hadis, sebab Nabi sangat bersikap tegas sekali dalam menegakkan kebenaran. Jadi zaman Rasulullah pada saat itu belum ditemukan adanya hadis palsu, karena seperti kita tahu Rasulullah masih hidup dan dia yang menyampaikan hadis secara langsung, bukan dari orang lain. Selanjutnya pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang dimana mereka sangat teliti dan hati-hati terhadap penerimaan dan penyampaian ajaran Nabi. Beliau juga menyuruhkan kepada seluruh umat Islam agar hati-hati dan waspada dalam menerima dan menyampaikan hadis Nabi. Dan juga para khalifah tidak segan-segan menggunakan tindakan terhadap siapapun yang tidak mengindahkan seruan dan perintah dari khalifah tersebut. Yang dimana pada masa ini dikatakan belum ada pemalsuan hadis, karena para khalifah Umar dan Abu Bakar masih menetapkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya zaman Khalifah Utsman, yang dimana dari sini mulai sedikit ada nampaknya hadis maudhu atau hadis palsu, karena dari pengikut Abdullah Isaba, yang dimana ia merupakan seorang munafik yang ulung ya, telah mulai berani melancarkan fitnah dan provokasi di kalangan umat Islam dengan tujuan memecah belah umat Islam dan menimbulkan kebencian umat Islam kepada khalifah yang sah, sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Mereka telah berani membuat kebohongan dalam ajaran Nabi. Yang selanjutnya zaman Khalifah Ali, yang dimana pada saat ini itu berlaku semenjak perang Siffin dan perang Jamal. Akibatnya cukup panjang dan berlarut. Dari sini terpecahnya umat Islam karena provokasi dan fitnah dari zaman Khalifah Utsman tadi menjadi beberapa kelompok. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok, kalau tidak salah 5. Yang pertama Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan Majority. 4. Yang dimana dari sejarah ini secara tidak langsung dan langsung, pergolakan politik tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan hadis berikutnya. Pengaruh yang langsung dan pengaruh yang berlangsung negatif, dan juga mendukung kepentingan politik masing-masing kelompok untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Yang selanjutnya materi yang terakhir, yaitu sebab-sebab munculnya hadis maudhu. Sebab yang pertama itu adanya kelompok kaum atau kafir zindik, yaitu mereka yang berpura-pura Islam tetapi sesungguhnya mereka ini kafir munafik yang sebenarnya. Yang selanjutnya satu kaum yang memalsukan hadis-hadis untuk tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Dia semacam menjual hadis atau menyebarkan hadis dengan mengharapkan imbalan, padahal hadis yang dia sampaikan itu merupakan hadis palsu atau hadis buayan. Yang selanjutnya fanatisme golongan. Dari sini dapat dilihat semakin terpecah-pecahnya umat Islam dalam golongan-golongan yang beraneka ragam karena terbuai dan terprovokasi hadis palsu. Mereka terpecah menjadi beberapa kelompok karena hadis yang disampaikan tidak benar. Mungkin dari sini kesimpulan yang dapat saya ambil, hadis maudhu itu merupakan hadis yang tidak benar, tidak pernah diajarkan Rasulullah dan juga diamalkan oleh para sahabat. Dan sebagai umat Islam kita harus berhati-hati dalam mengetahui satu hadis atau mendengar satu hadis. Kita harus menjelajahi lebih dalam lagi dari mana hadis itu berasal, dan juga kita harus mengamalkan hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi, karena itu merupakan sunnah dan juga sesuatu yang diajarkan turun-temurun, baik itu melalui Nabi, para sahabat, dan selanjutnya para ulama, sufi, dan lain-lain. Kurang lebih itu pemahaman saya mengenai hadis maudhu. Apabila terdapat kesalahan dalam berucap, pemahaman saya yang kurang sesuai atau kurang dipahami, mohon maaf, karena saya sendiri memahami materi ini lumayan
susah. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.